Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran sejarah bersama saya, Bapak Adi Prawito. Salam berjumpa kembali dan salam Bhawikarsu untuk kita semua. Materi pada pagi hari ini adalah tentang materi semester genap untuk yang program 5 semester dengan KD 3.9, yaitu menganalisis persamaan dan perbedaan antara manusia purba Indonesia dengan dunia, dengan manusia modern dalam aspek fisik dan non-fisik. Materi ini cukup menarik untuk kita kaji karena di Indonesia merupakan suatu kawasan yang banyak ditemukan tentang fosil-fosil dan jejak-jejak manusia purba. Ini satu kebanggaan kita bagi bangsa Indonesia. Nah, ini contoh fosil manusia purba yang akan kita pelajari dan beberapa fosil manusia purba yang lain. Nah, kita mau membicarakan tentang Pithecanthropus. Ya, Pithecanthropus. Apa itu Pithecanthropus? Kita lihat di sini ada penjelasan yang menarik untuk kita jadikan bahan kajian, yaitu Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Ini hal yang luar biasa. Pithecanthropus dari kata Pitheca dan Anthropus. Kemudian sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus di Indonesia banyak ditemukan diantaranya di Mojokerto, Kedung Brubus, Trinil, Ngawi, kemudian Sangiran, Sambung Macan, dan di daerah Ngandong. Nah, ini fosil Pithecanthropus mojokertensis yang ditemukan di Kabupaten Mojokerto di pinggiran aliran Sungai Bengawan Solo. Nah, ini Pithecanthropus mojokertensis merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Jadi usia fosilnya tertua. Nah, Pithecanthropus mojokertensis ini ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936 pada lapisan Pleistocene bawah, yang diperkirakan hidup antara 2,5 sampai 1,25 atau 1/4 juta tahun yang lalu. Jadi cukup tua. Fosil Pithecanthropus mojokertensis yang berhasil ditemukan itu berupa sebuah tengkorak anak-anak. Ini tengkorak anak-anak. Ini atap tengkorak, kemudian rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Ini gigi yang nempel ini. Gigi yang nempel di sini. Berdasarkan temuan tersebut, ciri-ciri fisik Pithecanthropus mojokertensis dapat diidentifikasi, yaitu 1. Tulang pipi kuat. Ini tulang pipinya sangat kekar, sangat kuat. Berbadan tegap.
Jadi melihat dari fisiknya, fosil kepalanya ini diperkirakan fisiknya sangat tegap. Tonjolan kening tebal ini di bagian atas. Tonjolan kening tebal ini. Kemudian otot-otot lengan tengkuk kukuh. Nah, berdasarkan ini semua dapat diidentifikasi, muka menonjol ke depan. Dan setelah diukur, volume otaknya sekitar 650 sampai 1000 cc. Ukuran yang cukup besar. Pithecanthropus erectus memiliki daerah penyebaran paling luas. Sehingga pada tahun 1890 Eune Dubois berhasil menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus di Gedung Bubus Trinil, Kabupaten Ngawi. Di sana ada museumnya, Museum Manusia Purba. Pada saat ini, nama ilmiah Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus. Para ahli Pithecanthropologi menduga bahwa Homo erectus berasal dari Afrika. Homo erectus bermigrasi selama masa Pleistosen sekitar 2 juta tahun yang lalu. Ini fosil Homo erectus atau Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Gedung Bubus Trinil, Kabupaten Ngawi. Nah, sekarang Homo sapiens. Ini fosil yang bisa kita kaji. Pak, fosilnya kok putih ini? Iya, fosilnya putih. Fosil putih itu terbentuk karena kondisi lapisan kulit bumi yang menyimpannya. Berikutnya, ya, kita lihat Homo sapiens, artinya manusia cerdas. Tingkat kecerdasan Homo sapiens salah satunya disebabkan karena volume otaknya yang jauh lebih besar dari jenis manusia purba sebelumnya. Homo sapiens diperkirakan memiliki ciri-ciri fisik antara lain tengkorak besar. Volume otak diperkirakan 1650 cc. Muka datar. Ini muka datar. Ini cc otaknya di sini, mukanya ini. Dan lebar. Dilihat dari sini ke sininya, menunjukkan lebar. Akar hidung lebar. Ini hidungnya, ini akar lebar hidungnya. Bagian mulut menonjol. Ini kita lihat lebih menonjol ke depan. Dahi agak miring. Di atas rongga mata ada busur kening. Ini maksudnya busur kening. Yang nyata. Busur keningnya nyata, tampak ini. Langit-langit mulut besar. Ada di dalam. Dan dalam rahang bawah masif. Gigi besar-besar. Ini yang bisa kita lihat. Gigi besar-besar. Serta tinggi badan sekitar 173 cm. Nah, jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia yaitu Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Homo wajakensis itu ada di Kabupaten Tulungagung, kemudian Homo soloensis di Solo, di aliran Sungai Bengawan Solo. Kalau Homo wajakensis itu ada di kawasan tempat penggalian tambang marmer, dan Homo florensis itu ada dari Flores. Kita lihat berikutnya.
Homo wajakensis ini fosil yang ditemukan. Fosilnya seperti ini. Jelek karena sudah tertimbun oleh tanah yang cukup lama. Ini yang disebut tadi Homo, jenis Homo ini mukanya lebar tadi. Nah, Homo wajakensis atau manusia dari wajah ditemukan di lembah Sungai Brantas, ya, Kecamatan Wajak, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Homo wajakensis ditemukan pada lapisan Pleistosin atas oleh E. Dubois. Nama lengkapnya Eugene Dubois pada tahun 1889. Manusia purba ini diperkirakan hidup pada 40 sampai 25.000 tahun yang lalu. Von Koenigswald mengkategorikan Homo wajakensis dalam jenis Homo sapiens, manusia cerdas, karena sudah mengenal upacara penguburan. Jadi mereka sudah mengenal hidup sesudah mati. Berikutnya, Homo solensis. Ini yang ditemukan di Solo. Ini fosilnya tidak lengkap. Hanya ketemu fosil tengkorak, muka sebagian. Ya. Namun demikian, ini bisa dipakai bahan untuk belajar manusia purba yang bisa kita lihat, ya, dan kita amati. Nah, Homo solensis pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1931 sampai tahun 1934 di daerah Ngandong di tepi Sungai Bengawan Solo. Selain itu, fosil Homo solensis ditemukan di Sambung Macan dan Ngawi, Jawa Timur. Homo florensis, ini gambarnya. Homo florensis cukup besar. Homo florensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia pada tahun 2003 dalam ekskavasi di Gua Liang Bua, Flores. Manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun yang lalu. Menurut tim ilmuwan yang menemukan fosil tersebut, Homo florensiensis merupakan keturunan spesies Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara sekitar 1 juta tahun yang lalu. Akibat proses seleksi alam, tubuh mereka berevolusi dan menjadi bentuk lebih kecil. Dalam jurnal ilmiah Nature, para ilmuwan menjelaskan Homo floresiensis sebagai spesies baru manusia. Sementara itu, menurut Teuku Jakob, Homo florensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit mikrokefalia, yaitu bertengkorak kecil dan berotak kecil. Nah, sekarang bagaimana nenek moyang bangsa Indonesia? Ada beberapa teori yang menjelaskan ini, ya, tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu yang pertama teori Yunan. Dalam teori ini nanti akan dibahas secara khusus. Kemudian yang kedua teori Nusantara, yang ketiga adalah teori out of Africa, dan teori out of Taiwan. Nenek moyang bangsa Indonesia juga dapat dijelaskan dengan migrasi ras Melanesia atau ras Negroid dari Austronesia, ras Mongoloid, bangsa-bangsa yang bermigrasi ke wilayah Kepulauan Nusantara, yaitu 1. Bangsa Melanesia, 2. Bangsa Proto-Melayu, dan 3. Bangsa Deutero-Melayu. Ini gambar dari Yunan Provinsis.
dan kedua teori Yunan. Gambarnya seperti ini. Salah satu tokoh yang mendukung teori ini adalah Muhammad Ali. Menurut Muhammad Ali, bangsa Indonesia dikatakan berasal dari daerah Mongol. Teori ini juga disetujui oleh R.H. Gilden dan oleh J.H.C. Kern. Dasar dari teori Yunan adalah hasil temuan teknologi dan persamaan bahasa berdasarkan penemuan kapak tua di wilayah Nusantara. Bentuk kapak tersebut memiliki kesamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tenggara. Dari segi kebahasaan, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kesamaan dengan bahasa di Champa yang berkembang di Kamboja. Persamaan ini memunculkan dugaan bahwa penduduk di Kamboja berasal dari daratan Yunan. Ini teori Nusantara sekarang. Dalam teori Nusantara bisa Anda lihat di sini ada gambar Nusantara seperti ini. Menurut teori ini, bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri, bukan datang dari luar Indonesia. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, ya, oleh Gilles Keraf, dan oleh J. Crawford. Bukti-bukti yang menjadi penguat teori ini, ya, bahwa nenek moyang bangsa di Nusantara merupakan bangsa Melayu. Orang Melayu bukan berasal dari luar. Orang Melayu merupakan keturunan dari Homo soloensis atau Homo wajakensis yang fosil-fosilnya ada di Indonesia. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Teori out of Africa. Ini gambarnya. Ya, bangsa Afrika yang keluar. Ini garis merah ini yang menunjukkan mereka bermigrasi sampai ke Amerika Selatan, sebagian juga ke Indonesia. Ini di Australia juga. Ini melewati Indonesia. Nah, teori out of Africa dikemukakan oleh ahli genetika asal Amerika Serikat, Mark Ingman. Menurut penelitiannya, manusia modern berasal dari Afrika antara kurun waktu 100-200 ribu tahun yang lalu. Teori out of Africa merupakan teori yang didasarkan pada penelitian DNA. Penelitian Ingman juga menunjukkan tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan spesies manusia purba. Teori out of Africa menjelaskan manusia Afrika bermigrasi sekitar 50.000 hingga 70.000 tahun silam. Wilayah tujuan migrasi tersebut adalah Asia Barat dan melewati dua jalur. Pertama, jalur yang mengarah ke Sungai Nil, melintasi semenanjung Sinai dan ke utara. Kedua, jalur yang bermula dari Afrika yang kemudian melewati Laut Merah. Silahkan dicermati ini. Ya. Teori out of Taiwan. Ini digambar seperti ini, bisa saudara lihat, ya. Taiwan di sini, ada Filipina, Micronesia, ya, Polinesia, New Zealand, Melanesia, Madagaskar. Nah, teori out of Taiwan dikemukakan oleh Peter Bellwood dan Peter Blast. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Teori out of Taiwan merupakan pertentangan dari teori Yunan. Di Kepulauan Nusantara berasal dari Taiwan. Melalui pendekatan linguistik, didapatkan kesimpulan bahwa keseluruhan bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Kepulauan Nusantara memiliki rumpun bahasa yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Dengan kata lain,
Akar dari keseluruhan cabang bahasa yang digunakan oleh leluhur di Nusantara berasal satu rumpun Austronesia, yaitu Formosa atau Taiwan. Bangsa-bangsa Melanesia. Ini silahkan dilihat gambarnya. Ya, ini saya pindah biar tidak mengacaukan. Kita mulai. Nah, ini bangsa Melanesia berasal dari Teluk Tonkin. Fakta tentang asal bangsa ini didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti fabel dan kapak pendek. Benda-benda tersebut ditemukan di pegunungan Bakson di daerah Hoa Binh, sehingga sering kita sebut Bakson Hoa Binh. Ini bangsa Melanesia Papua Melanesia termasuk rumpun Austronesia yang memiliki ciri-ciri fisik antara lain kulit kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung. Kebudayaan bangsa Melanesia atau Papua Melanesia digolongkan dalam budaya Mesolitikum atau kebudayaan batu madya. Keturunan bangsa Melanesia saat ini antara lain penduduk di pedalaman Malaya, penduduk Aita di pedalaman Filipina, suku Sakai di Siak, serta orang-orang Papua dan Kepulauan Melanesia. Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu mempunyai atau mulai bermigrasi ke wilayah Nusantara sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunnan. Cirinya antara lain kulit sawo matang, rambut lurus, tinggi, ramping, serta bentuk mulut dan hidung sedang. Kebudayaan Proto-Melayu termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto-Melayu melalui jalur barat, sedangkan kebudayaan kapak lonjong melalui jalur timur. Keturunan bangsa Proto-Melayu antara lain suku Toraja, suku Sasak, Dayak Nias, Batak, dan Kubu. Bangsa Deutero-Melayu. Ini gambarnya. Bangsa Deutero-Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara pada tahun 500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Muda merupakan hasil percampuran antara bangsa Proto-Melayu dan bangsa Arya. Bangsa Deutero-Melayu memiliki ciri fisik yang tidak jauh berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia ini. Proses migrasi bangsa Deutero-Melayu di Kepulauan Nusantara dilakukan lewat jalur barat, yaitu daerah Semenanjung Malaka, Sumatera, kemudian menyebar ke beberapa wilayah di Nusantara. Bangsa Deutero-Melayu membawa kebudayaan logam. Keturunan bangsa Deutero-Melayu di Indonesia antara lain suku Aceh atau etnik Aceh. Demikian topik kali ini. Bila ada yang belum jelas bisa menghubungi saya dan nanti kita jelaskan. Apabila sudah jelas, silahkan dilanjutkan mengerjakan tugasnya yang saya kirim ke akun Google Classroom kita, dan nanti silahkan dikerjakan, boleh diketik, boleh ditulis tangan, yang jelas filenya semuanya harus dikirim ke Google Classroom untuk saya berikan penilaian. Demikian, terima kasih, selamat pagi dan salam Bawikarsu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, sehat dan berbahagia.